Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi nih di channel Imelda. Di vlog yang ketiga ini, aku mau sharing nih kepada semua sahabatku tentang pentingnya nasihat. Tapi topik yang dibahas di sini adalah nasihat itu untukku, bukan untukmu. Tapi sebelumnya aku mau nanya kabar dulu nih. Gimana kabarnya? Sejauh ini kan kita sudah memasuki hari ke-7 puasa Ramadan. Tentunya teman-teman dan para sahabatku harus rajin ya untuk berpuasa dan jangan sampai ada niatan buat mokel. Nauzubillah min zalik. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang nasihat, aku jadi keinget salah satu pesan atau perkataan yang diucapkan oleh sahabat dari Umar bin Khattab. Beliau berkata, tidak ada satupun yang aku harapkan selain kebenaran yang terucap dari lawan debatku. Karena sesungguhnya yang aku harapkan dari suatu perbincangan adalah bertambahnya ilmuku. Dan tidak ada yang paling baik dari lawan bicaraku selain orang-orang yang menunjukkan kesalahan. Masya Allah, sangat dalam sekali kalau kita tulis lagi makna dari ucapan sahabat Umar bin Khattab. Berkaca dari kehidupan sehari-hari, nasihat itu seringkali kita temui dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Di rumah, orang tua akan memberikan nasihat kepada anaknya, atau mungkin sesama saudara, atau bisa jadi dari kakek nenek yang tinggal serumah dengan kita. Kemudian di sekolah, seringkali bapak ibu guru akan memberikan nasihat kepada siswanya, atau mungkin dari kakak tingkat kepada adik tingkat. Namun sahabatku, apakah pernah terbesit pertanyaan tentang dasar dari nasihat itu sendiri? Apakah nasihat itu memang bisa disampaikan oleh semua orang? Atau mungkin hanya beberapa orang saja yang boleh menyampaikannya? Dan apakah ada prinsip atau dasar tersendiri yang memperbolehkan seseorang untuk memberikan nasihat kepada orang lain? Sesungguhnya dasar dari nasihat itu sendiri tidak lain adalah agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam salah satu hadis riwayat Muslim, agama adalah nasihat. Kemudian kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, bagi Allah, bagi kitab-kitabnya, bagi para pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan bagi seluruh umat manusia. Namun, ketika kita sekarang berada di sini sahabatku, rasanya indahnya nasihat itu sangat sulit kita temui. Ada yang tahu kenapa sahabat? Itu karena pada zaman sekarang, pada zaman dimana kita ada, sangat jarang orang yang mencintai nasihat. Karena nasihat-nasihat itu bukan untukku, melainkan itu hanya untukmu. Dahulu orang-orang harus bersusah payah melintasi gurun dan lembah hanya untuk mencari nasihat bagi dirinya. Sekarang, nasihat itu sudah banyak bertebaran di mana-mana dan sangat mudah kita jumpai. Namun, ternyata nasihat saat ini hilang sudah kesaktiannya. Ada yang tahu sahabatku kenapa? Kenapa bisa hilang kesaktiannya? Itu karena manusia zaman sekarang sudah merasa pantas untuk menasihati, tetapi tidak untuk dinasihati. Sehingga baik itu untukmu, bukan untukku. Dan nasihat itu hanya buatmu, bukan buatku. Sekarang ini banyak orang pandai memberi nasihat, namun bukan untuk menasihati dirinya. Karena orang-orang berpikir bahwasanya nasihat itu diperlukan kepada orang yang bodoh, kepada orang yang salah, dan kepada orang yang dipandang perlu dinasihati.
padahal tak selamanya itu benar. Karena sejatinya nasihat itu seharusnya diperuntukkan untuk dirinya, baru kemudian untuk orang lain. Maka dari itu sahabatku, semoga kita termasuk ke dalam golongan pecinta nasihat. Karena nasihat itu adalah perpanjangan dari kebaikan. Meskipun sejatinya saat ini nasihat masih menjadi kata mutiara tanpa makna. Sehingga nasihat itu tak pernah mampu menyentuh dan meninggalkan jejak kebaikan. Karena sesungguhnya yang saat ini ada dan yang saat ini terjadi, nasihat itu masih untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku menyampaikan secuil ilmu ini kepada kita. Demikianlah secuil ilmu yang dapat aku sampaikan kepada para sahabatku. Semoga nantinya ilmu ini dapat menjadi berkah, barokah, dan juga bermanfaat bagi segenap kaum muslimin. Dan semoga pula Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan sifat saling mencintai sama, dengan saling menasehati, dengan kebaikan dan takwa. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian secuil ilmu yang dapat aku sampaikan kepada para sahabat-sahabatku. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan sifat saling mencintai terhadap sesama, dengan saling memberikan nasihat dalam kebaikan dan juga takwa. Cukup sekian. Apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan di hati kalian, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.